Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini 16 Agustus 2025. Kita kembali bertemu di pesantren virtual Pondok Salat lewat Zoom. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, diberikan Allah ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai tingkat pemantapan 1. Kita ngajinya setiap Sabtu malam Ahad. Kadang-kadang kita undur ke malam Senin. Oke, ya. Kemudian insya Allah mohon doanya ke depan nanti bisa berdiri pesantren Pondok Salat khusus dewasa faktual. Artinya ada tempatnya, ada lokasinya. Kita nginap di sana. Nah, nginap 3 hari, 7 hari, 9 hari, tapi itu memang berbayar karena ada biaya makan dan sebagainya. Mohon doanya insya Allah mudah-mudahan nanti Allah berikan, Allah kasih petunjuk para hamba-hamba Allah yang mukniin dan orang hamba-hamba Allah yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sekali lagi bahwa hidup ini adalah pilihan, 2 jalan pilihan, ke surga atau ke neraka. Nah, kata Nabi, "Waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, thalabul ilmi ini salah satu hadiahnya dimudahkan ke surga, jalan kita, jalan pintas, jalan tol. Baik thalabul ilmi offline maupun online seperti ini. Baik. Oke. Kita kembali ke tema besar kita, yaitu menggapai sholat khusyuk. Sebelum sholat, pada saat sholat, setelah sholat. Jadi memang kita nyantri ini setiap pekan agak panjang, makanya kita secara komprehensif, secara menyeluruh kita kaji. Kita sebelum sholat dan kita masih pada iman, kajian iman, ya, masih pada kajian iman. Oke, ini dalilnya yang sudah sering kita baca. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi artinya kalau akidahnya, imannya, tauhidnya betul-betul mantap, baru dapat khusyuk. Itu maksudnya. Kalau nggak begitu nggak bisa khusyuk. Nah, kalau akidahnya, imannya berantakan nggak bisa khusyuk. Makanya kita kaji tentang akidah, iman dan tauhid ini. Oke, tema kita, ya subtema kita adalah persiapan menggapai sholat khusyuk. Dalam khusyuk ya bagian ke-13 yaitu mengenal siapakah dan bagaimanakah malaikat itu. Ini rukun iman yang kedua. Kalau pertemuan pekan lalu itu mengenal Allah lebih dekat. Sekarang kita mengenal malaikat. Oke ya, mari kita lihat. Nah, kandungan agama Islam itu sebetulnya ada 4. Yang keempat tanda akhir zaman, tanda kiamat. Nah, kita ambil yang 3 dulu. Yaitu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 8. Riwayat Imam Muslim nomor 8, terbitan tahun 2009. Beda tahun terbit bukunya, beda nomor bukunya, nomor hadisnya. Jadi al-Islam turunannya itu adalah ilmu fikih, yaitu cara menyembah. Maka itu dalam ilmu fikih itu ada 4 mazhab ya. Oke, nah ilmu fikih itu adalah ibarat dia buah-buahan, dia kulit luar, tampak luar. Ya, tampak luar, sholat, gerakan-gerakannya,
berwudunya, puasa, luar, lahiriah dia. Nah, itu dibahas oleh ilmu fikih disebut dengan kulit. Al-iman ini ilmu akidah, ilmu tauhid turunannya. Ya, artinya sadar siapa yang disembah. Siapa yang disembah. Ya, betul-betul kita sadar siapa yang kita sembah. Nah, itu namanya isi. Nah, itulah isi. Makanya isinya itu akidah, iman, tauhid. Tuh. Kemudian ihsan turunannya dari ilmu ma'rifat, atau ada yang mengatakan ilmu qalbu, atau yang mengatakan ilmu tasawuf. Nah, ini adalah sadar siapa yang menyembah. Nah, inilah yang dikatakan dengan rasa. Nah, jadi kalau disimpulkan antara kulit, isi, dan rasa. Kulit membungkus isi, dan isi mengandung atau menyimpan rasa. Dianalogikan seperti buah durian. Itu kulitnya berduri, di dalamnya itu ada isinya, warna kuning misalnya. Nah, untuk mengetahui rasanya, ya harus dicicipi, baru terasa dia, nikmatnya durian itu, bagi yang suka. Nah, begitu pun seluruh ibadah, sholat. Nah, gerakan-gerakan berpakaian menghadap kiblat itu kulit, itu fikih, itu luar. Nah, di dalam sholat itu, di sana harus ada isi. Itulah dia, akidah, iman, tauhid. Nah, kemudian setelah itu nanti dia bisa betul-betul khusyuk, hudur, dan wusul, itulah rasa. Makanya Rasulullah itu kalau sholat, sahabat Nabi di samping, itu sahabat mendengar seperti ada air mendidih. Kenapa? Darah Nabi mendidih. Rasanya itu. Umar bin Khattab ketika sholat, ya dia terpanah punggung belakangnya, lalu minta tolong dicabut di luar sholat, sakit. Tunggu sebentar. Umar pun berwudu, Umar pun sholat. Sholat sunnah, sendirian 2 rakaat. Ketika Umar duduk antara 2 sujud, sahabat-sahabat memegang dari belakang itu, panah itu. Begitu dia sujud, tercabut. Setelah selesai sholat, Umar bilang, tolong cabut. Nah, kata sahabat, sudah kami cabut. Tersungkur Umar, bersujud kepada Allah. Nggak rasa sakit itu, rasanya kepada Allah deh. Itu sudah sampai rasa. Kesana nanti target kita. Jadi sholat nanti kita belum bahas kulit ya, tentang cara sholat, bersuci kita belum. Itu kulit. Nanti belakangan gampang itu kulit itu. Tapi isinya dulu ini yang kita dalami. Isinya itu ya akidah, iman, tauhid. Nah itu. Nanti setelah isinya baru kita kepada kulit, baru nanti kepada rasa. Nah, insya Allah nanti akan ketemu dia. Akan ketemu. Begitulah berabah. Begitupun puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, itu kulit. Ya. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa nggak ada isinya. Puasa nggak ada isinya. Umroh pun begitu. Bolak-balik dia umroh terus, haji. 10 kali pergi haji, orang manggilnya Pak Haji, panjang kali. Nah, tapi begitu pulang haji nggak ada perubahan. Kenapa? Karena hajinya nggak ada isinya, nggak ada rasanya, cuman kulit. Itu yang kebanyakan. Oke, nah jadi oleh karena itu ngaji kita ini sekarang ini temanya tentang isi, yaitu tentang iman. Oke, baik. Nah, rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Nah, ini kita belajar ilmu isi. Ya, beriman kepada malaikat. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Nanti yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Nah, jadi kita harus betul-betul mengenal malaikat itu siapa dan bagaimana dia. Oke ya. Karena selama ini kita tahu sekedar malaikat-malaikat tapi belum ada pendalaman. Yuk kita dalami yuk. Nih. Jadi rukun iman itu ada 6. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Ini malaikat Jibril menyamar sebagai manusia. Beliau menjawab, Rasulullah, Anda beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada utusannya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik, takdir buruk yang berasal dari Allah. Ini rukun iman. Nah, akan kita kaji adalah iman kepada malaikat.
Oke. Jadi mengenal malaikat lebih dekat agar iman menjadi sempurna. Agar iman kita menjadi sempurna. Karena ini rukun ya. Rukun ini. Kalau nggak kita pahami dengan betul, nggak kita kenal dengan betul malaikat, maka iman nggak sempurna iman itu. Karena rukun iman itu 6. Mari kita lihat malaikat. Semua makhluk diciptakan Allah adalah untuk mengenal Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui atau mengenal bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Oke, nah, jadi di sini dalam ayat ini salah satu faedahnya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenal Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Oke, mengenal Allah. Ini sudah kita kaji pada pertemuan terdahulu. Setiap makhluk, termasuk manusia, ya, diciptakan Allah untuk mengenal Allah. Ya, jadi kalau ada orang nggak belajar mengenal Allah, maka dia berdosa. Ma'rifatullah. Kemudian semua makhluk diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah mengenal baru beribadah, itu maksudnya. Salat diantaranya. Kalau kita nggak kenal Allah, salat kita itu ya hambar dia. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqa wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Jadi dengan ibadah kita, Allah nggak diuntungkan. Nggak ada untung ruginya bagi Allah kita ibadah. Begitupun kalau nggak ibadah, nggak ada ruginya bagi Allah. Oke. Berarti ibadah itu nanti kembalinya kepada kita. Artinya Allah akan balas kebaikan dengan kebaikan dari ibadah kita itu. Kalau ibadahnya itu betul-betul berisi. Oke. Ini dia. Semua amal ibadah yang akan dinilai itu adalah yang paling baik amalnya, paling berisi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi maksudnya amal itu nanti yang dinilai Allah yang paling baik, yang paling berisi, yang paling berbobot, yang paling benar sesuai dengan syariat. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar nenek moyang, tidak. Berilmu dia. Berisi dia. Nah, ini makanya ini kita mengkaji insyaallah ya. Baik. Nah, kasus kita kepada malaikat. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang tetap taat, gak pernah membangkang. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi faedah dari ayat ini pertama,
Kita sebagai orang beriman diperintahkan Allah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah terangkan, api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Bayangkan, batu bara. Jadi zaman dulu itu kok batu jadi bahan bakar? Ternyata ada batu bara. Ya, batu bara itu diolah sedemikian rupa, campur dengan nikel, maka menjadilah dia itu mobil baterai, itu mobil listrik. Seperti itu. Itu bahan bakarnya batu bara dan manusia. Jadi ada nanti manusia di akhirat itu menjadi bahan bakar neraka dia. Ya, tidak habis begitu rusak tulangnya, dagingnya diganti yang baru lagi. Terus begitu selama-lamanya. Nah, di sana ada malaikat penjaga. Malaikat yang kasar, yang keras, yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa dibujuk-bujuk, nggak bisa. Malaikat itu nggak akan membantah, karena malaikat itu tanpa hawa, ya. Nggak ada hawa dalam dirinya, ya. Karena malaikat itu dari cahaya betul-betul taat aja dia, nggak bisa dibujuk-bujuk, disogok-sogok, nggak bisa. Nah, itu tetap taat kepada Allah. Nah, itulah keadaan malaikat, seluruh malaikat. Oke, selanjutnya malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Cahaya apa? Cahaya putih. Cahaya putih. Disebutkan dalam hadis. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqat al-malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Artinya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Ya, maksudnya kalau Nabi Adam dan Siti Hawa itu diciptakan betul-betul dari tanah, dibentuk oleh Allah. Nah, kalau anak cucunya dari saripati tanah. Nah, itu. Jadi kalau malaikat itu dari cahaya. Bagaimana proses penciptaannya? Walau a'lam, Allah yang Maha Kuasa. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Kalau jin dari nyala api. Dari nyala api jin itu. Setan, nanti kita akan kenalan apa bedanya jin sama setan, gondorio, kuntilanak, kolong wewe, itu nanti ada saat yang nanti kita akan terangkan itu. Tapi jelas di sini jin itu diciptakan dari nyala api. Nah, Nabi Adam ya atau manusia diciptakan dari tanah dan saripati tanah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi jumlahnya makhluk Allah ini malaikat paling banyak. Paling banyak malaikat. Baru di bawah malaikat itu setan nomor 2 banyak. Nomor 3 banyak itu bangsa jin. Karena dia duluan daripada manusia. Baru nomor 3 itu adalah manusia. Andai kata malaikat itu tidak lebih banyak, maka alam sudah rusak. Setiap sudut, setiap benda ada malaikatnya. Bahkan setiap Al-Quran itu, setiap huruf di Quran, begitu banyak Quran, masing-masing huruf di Quran itu semua ada malaikatnya. Di huruf alif ada malaikatnya, semuanya ada. Dahsyat. Dijaga oleh Allah. Nanti menjelang matahari terbit dari barat, maka malaikat yang ada di Quran itu menghilang. Maka Qurannya hilang tulisan. Karena malaikatnya sudah dicabut oleh Allah. Oke. Jadi dari cahaya. Nah, kemudian ada 8 malaikat yang memikul arasy. Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Artinya, ada malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya. Nah, tidak hanya itu, sementara memintakan ampun bagi orang-orang beriman. Seraya malaikat itu mengucapkan, ya Tuhan kami,
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada yang mengikuti jalan Engkau, dan pelihara mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, Allah ciptakan ada malaikat yang menggendong arsy. Jadi bumi ini Allah ciptakan, di atas bumi kita ini ada 7 lapis langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, 7 lapis langit. Setiap lapis ada buminya, ada matahari, ada planet. Jarak dari langit pertama ke langit kedua itu kata Nabi 500 tahun perjalanan manusia dengan menggunakan kendaraan yang paling cepat. Itu langit pertama ke langit kedua sampai langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh ada arasnya Allah. Arasnya Allah itu 9 lapis. 9. Lapis pertama ke lapis kedua, aras itu jaraknya 7 kali kiamat. Masya Allah. Nah, yang 9 lapis itulah digendong malaikat. Ketika terjadi kiamat kubro, aras ini tidak hancur. Karena di aras inilah surga, neraka, padang mahsyar, siratal mustaqim. Dan surga neraka sudah ada untuk makhluk episode sebelum kita. Kalau yang untuk kita nanti di surga nerakanya itu cukup Allah berfirman kun fayakun. Dan kita ini nanti kiamat total ini 7 lapis langit dan bumi hancur kiamat. Ya. Lalu Allah adili yang masuk surga, masuk neraka di aras sana. Kan 7 lapis langit sudah habis dan buminya. Lalu bagaimana? Allah ciptakan episode yang baru lagi. Kita ini nggak tahu episode yang keberapa sudah. Nah begitu nanti kita akan ketemu nanti ketika kita mengkaji tentang tanda-tanda kiamat. Nah jadi ada malaikat, 8 malaikat memegang arsy. Besar sekali. Luar biasa. Nggak kebayang. Oke. Malaikat pemegang arsy itu dikekalkan oleh Allah. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di kepala mereka. Dijunjung 8. Gede-gede. Luar biasa. Nah inilah malaikat itu. Masya Allah, luar biasa. Nih, identitas malaikat pemikul aras itu disebutkan dalam hadis. An Jabir ibni Abdullah yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh inna ma baina syahmati udhnihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Perjalanan apa maksudnya? Perjalanan manusia dengan menggunakan kendaraan yang paling cepat dimiliki manusia. Dari kuping ini sampai ke pundak ini, bawah kuping ini pundak, itu satu malaikat itu 700. Jalannya itu bagaimana besarnya itu malaikat. 700 tahun perjalanan. Tuh 8 malaikat. Gede-gedein macam mana itu. Nah itulah dia. Jadi kita kecil. Nggak ada apa-apanya kita ini. Nggak perlu sombong. Ya Allah. Itu baru ciptaannya Allah itu. Begitu besarnya itu. Malaikat pemikul arsy. Nah di atas 9 arsy, di atasnya barulah sidratul muntaha. Sidrah tempat muntaha paling ujung. Untuk kita, tapi untuk Allah nggak ada batas, nggak bisa dibilang. Allah itu meliputi, ya, meliputi segala sesuatu. Oke, ya, baik. Selanjutnya ada malaikat yang mengelilingi arsy sambil bertasbih. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu wahai Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy sambil bertasbih memuji Rabb-nya, dan diberi putusan di antara hamba-hambanya dengan adil, dan diucapkan
segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini ketika Rasulullah Mi'raj. Jadi Rasulullah dibawa jalan-jalan, melihat ya arasnya Allah, melihat malaikat mengelilingi, ya berlingkar mengelilingi arasnya Allah sambil bertasbih. Jadi malaikat itu mengelilingi aras sambil bertawaf, bertasbih, itu aja kerjaan. Yang megang harus itu aja kerjaan. Nggak capek dia, nggak istirahat dia, nggak mengeluh dia, nggak makan dia. Dikekalkan oleh Allah seperti itu. Subhanallah. Oke. Nah, ada juga malaikat yang terus bertasbih dan bertahmid. Fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-lail wan nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka atau malaikat itu yang di sisi Rabbmu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemunya melakukan itu. Jadi kalau ada manusia-manusia sombong, nah, nanti Allah hancurkan mereka manusia sombong. Padahal di sisi Allah itu ada malaikat yang senantiasa bertasbih siang malam, nggak pernah jemu, nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Ini tentang malaikat. Selanjutnya kita kembali kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah pembawa Al-Quran atau wahyu kepada para nabi yang diutus. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Artinya, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam qalbumu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah SAW, kadang-kadang dalam bentuk asli, kadang-kadang bunyi lonceng, kadang-kadang diilhamkan, begitu. Itu nanti kalau kita mengkaji tentang nuzul Quran. Tapi yang jelas, malaikat Jibril ini adalah pembawa wahyu untuk para nabi dan rasul. Oke. Kemudian Jibril itu disebut juga dengan Ruhul Amin. Sangat kuat karena Jibril adalah panglima semua malaikat. Nazzala bihi Ruhul Amin. Dia, Jibril, dibawa turun oleh, dia Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Jibril. Al-Quran itu dibawa. Aslinya itu dituliskan dalam sutra merah. Dibukakan, Iqra, baca Muhammad. Ma'ana biqari. Nggak bisa baca, maka diangkatlah ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan berangsur-angsur. Itu sejarah nuzul Quran nanti. Membawa malaikat Jibril. Nah kemudian, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia itu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, dan mempunyai ars, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Jadi Jibril ini pembawa wahyu. Jibril ini punya kekuatan luar biasa. Jibril ini kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, dan Jibril ini adalah malaikat-malaikat yang ditaatin oleh malaikat yang lain. Jadi pemimpin seluruh malaikat itu adalah Jibril. Kemudian sifat fisik Jibril. An Abdullahi qol, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratihi wa lahu 600 janahin kullu janahin minha qad saddal ufuq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. 600 sayap, 300. Jadi pakai sayap Jibril itu. Ditutupin satu lembar aja itu nutupin langit bumi ini. Masya Allah, besarnya begitu luar biasa. Oke. Nah, begitu juga disebutkan dalam firman Allah yang lain. Walaqad rahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril, kata Allah. Itu di dalam rupa yang aslinya Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya
ada surga tempat tinggal. Jadi begitu di ujung aras ke-9 mau masuk ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasul, malaikat Jibril itu berhenti. Kata Jibril, silakan engkau masuk ya Muhammad. Aku sampai di sini mengantar engkau. Kita sama-samalah tidak. Aku sampai di sini. Kalau aku masuk, aku terbakar karena nggak dapat izin. Maka Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha. Begitu dia berbalik melihat Jibril, di situ Jibril menampakkan wujud aslinya putih, besar. Tuh. Begitu disebutkan dalam hadis tafsir daripada ayat ini. Itulah malaikat Jibril luar biasa. Tapi di dalam hadis lain itu malaikat Jibril menyerupai dia sebagai manusia. Itulah tadi hadis Jibril, hadis Muslim nomor 8 tadi yang mengatakan, yang bertanya kepada Nabi Muhammad, mahwal Islam, mahwal iman, dan seterusnya. Baik. Nah, disebutkan dalam hadis, faqalat Aisyatu anna awalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inna ma huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatain al-marratain ra'aituhu munhabitan minas sama saddan izama khalqihi ma baina samai ilal ard. Artinya, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat dia dalam wujud aslinya kecuali pada 2 kesempatan itu saja aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Itu paling besar Jibril. Malaikat pengendong aras tadi itu jauh kalah dibanding dengan Jibril. Ya Allah ya Rabb. Nah, sekarang kita lihat nama-nama dan tugas para malaikat. Selama ini kita ketemu ada 10 ya. Kita lihat. Yang pertama, malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Tuh. Yang kedua, malaikat Mikail ditugaskan menurun hujan dan tumbuh-tumbuhan. Mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Itu malaikat Mikail. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Sangkakala 3 kali ditiupkan, di dunia 2 kali, nanti di padang mahsyar 1 kali. Nanti kita akan ketemu itu ketika tanda-tanda hari kiamat. Kemudian keempat, malaikat Ijrail pencabut nyawa. Tuh, bila Ijrail datang memanggil. Nah, yang kelima adalah malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, yaitu Raqib dan Atid. Tuh. Kemudian, ini berarti 5-6. Kemudian 7-8 adalah malaikat penanya di alam kubur, malaikat Nukar dan Nakir. Kemudian yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 sekarang malaikat penjaga surga, yaitu Ridwan. Malaikat Ridwan. Dan yang ke-10 adalah penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Ini sudah tahu kita sejak SD dulu. 10, tapi sesungguhnya banyak sekali. Tapi 10 ini yang wajib bagi kita umat muslim harus hafal. Ketika disebutkan siapa itu malaikat penjaga surga, harus bisa Ridwan. Siapa itu penjaga neraka, harus mampu mengatakan malaikat Malik. Begitu. 10 wajib itu rukun iman. Rukun iman kepada malaikat itu adalah setidak-tidaknya wajib dia mengenal, mengetahui, ya walaupun tidak tahu dalilnya dia, tapi namanya dia tahu, disebutkan nama dia tahu itu malaikat. Ya, itu ada 10 malaikat ini. Nah, di samping itu banyak lagi malaikat yang lain seperti malaikat penjaga setiap hamba. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka mereka ada, di belakang mereka ada, di kanan kiri atas bawah dalam mereka ada. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Tuh, jadi kita selalu didampingi oleh malaikat. Makanya kita harus betul-betul selalu senantiasa silaturahim kepada malaikat. Ya, jadikan malaikat itu betul-betul bersahabat dengan kita. Nah, caranya diantaranya kita harus selalu suci. Nah, kalau kita suci lahir, suci batin, itu malaikat itu suka dia. Tapi kalau kita kotor, malaikat dia bersama sih tapi agak jauh. Memantaunya. Nanti yang datang itu setan kadang-kadang.
Oke. Tapi kalau kita betul-betul bersih, wangi, itu malaikat suka itu. Malaikat suka. Bersih, wangi, zahir dan batin. Nah, kemudian ada malaikat pemberi kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Jadi ada malaikat khusus, dia itu pemberi kabar gembira kepada orang istiqomah. Istiqomah akidahnya, istiqomah ibadahnya. Tuh, jadi istiqomah akidah, istiqomah ibadah. Nah, itu malaikat itu memberikan kabar gembira. Senanglah kalian, tenanglah kalian, gembiralah kalian. Surga sudah disiapkan untuk kalian. Tuh, ada malaikat khusus. Kalau kita istiqomah, ada malaikat menjaga kita. Tuh, ya, walaupun ntar kamu saya santet, enggak, kita istiqomah. Sekali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah ke Allah, minta tolong ke Allah. Enggak ada yang bisa menyantet. Kenapa? Ada malaikat yang menjaga. Ini malaikat yang menjaga, yang Allah kirimkan kepada orang yang istiqomah. Makanya kan ketika perang itu zaman Nabi, jumlah kaum muslimin sedikit, orang kafir banyak, terlatih, senjata lengkap, tapi yang sedikit mengalahkan yang banyak. Kenapa? Allah turunkan pasukan malaikat. Mereka melihat itu, orang muslim melihat, kok banyak kali itu orang Islam putih-putih. Itu pasukan malaikat Allah turunkan. Nah, ini malaikat penjaga dan pemberi kabar gembira bagi orang yang istiqomah akidahnya, ibadahnya. Oke, taib. Nah, kemudian ada malaikat penjaga siang dan penjaga malam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yatama'una fi salatil fajr wa salatil asr thumma ya'rujul alladzi batu fikum fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Artinya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bergiliran atas kalian malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada malaikat malam aplusan dengan malaikat siang. Mereka berkumpul dan berganti shift itu pada saat sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah malaikat petugas malam hari. Petugas malam hari itu pas sholat subuh mereka naik. Masuklah malaikat penjaga malam, ya, malaikat penjaga siang. Nah, Allah bertanya kepada mereka yang naik, malaikat jaga malam naik ke atas. Padahal Allah Maha tahu, tapi Allah tanya untuk pelajaran buat kita. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku yang waktu malam itu, ketika subuh itu, mereka berkata malaikat yang naik itu, kami tinggalkan mereka saat mereka sedang sholat subuh. Tetapi waktu kami datang kemarin sholat asar, mereka pun sedang sholat. Jadi usahakan kita itu di awal waktu subuh dan asar, karena disitulah malaikat itu aplusan. Jadi kalau malaikat yang sudah turun, lalu mereka itu nanti naik, nanti yang turun lagi, lain lagi malaikatnya. Terus begitu. Jadi kita ada di catatan malaikat itu terus. Begitu. Ini ada malaikat. Ini luar biasa memang. Begitupun sholat Jumat. Yang duluan datang itu ada malaikat mencatat. Setiap Jumat ada malaikatnya, beda-beda malaikat. Nah, jadi bersyukurlah kita itu kalau banyak nanti kita nama itu tercatat di catatan malaikat-malaikat sebelumnya. Ya, malaikat-malaikat yang sudah mencatat kita pada Jumat seterusnya itu. Jam berapa kita nyampe, itu dicatat itu. Di mana posisi kita, saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Ada malaikat pencatat. Begitupun ini pagi dan petang. Ada aplusan mereka. Ada sip-sipan mereka. Masya Allah. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab, ya. Udah cukuplah mungkin tentang malaikat ini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.